Ini namanya Gus Mohaimin. Moncamin jemput Gus. Moncamin atau Lora Mohaimin Iskandar. Karena lain Jombang, Gus Mohaimin Iskandar. Mau lakukan, Pak Cito Hari lakukan itu tidak amanah. Semua program pemerintah kalau benar-benar berjalan dan bersinergi dari Tokso untuk masyarakat di Indonesia ini kan tak program pemerintah triliunan segala hal, subsidi triliunan yang diberikan kepada masyarakat, subsidi pupuk, subsidi gas, subsidi kesehatan, subsidi perekonomian. Kau udah tidak bahas apa di DPR RI, langsung diberikan kepada DPRD, mulai dari provinsi sampai ke daerah, dieliminasikan semuanya dilakukan oleh eksekutif. Nah, sebetulnya kita ini kan legislatif, DPR ini kan tidak punya hak eksekutor. Yang punya hak kan itu eksekutif, presiden, menteri, bupati, gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Tohari sebagai anggota Dewan Daerah DPRD tingkat 2 Kabupaten Bondowoso yang baru selesai mengadakan acara ekonomi kreatif khususnya kepada masyarakat perancangan. Kalau orang di Bondowoso bilang itu perancangan, ya, jadi toko-toko kecil perancangan di desa-desa, kelontong-kelontong tadi itu. Dan ini suatu program pemberdayaan ekonomi yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat ya bagi masyarakat yang ke depan semakin sulit persaingan usaha dan lain-lain, yang sudah banyaknya market-market modern di daerah-daerah yang hingga ke desa, sehingga kita harus mempunyai program, memang pemerintah khususnya bagaimanapun juga harus membuat konsep bagaimana perancangan, kelontongan atau pedagang di daerah ini tetap bisa hidup, ya kan, hidup, menghidupi dan menafkahi hidupnya dirinya sendiri dan keluarganya. Yaitu apa? Konsep pemerintah harus memang diberdayakan, yaitu tetap kembali kepada ekonomi kemandirian melalui kemasyarakatan di tiap titik desa. Karena program-program ini yang sudah dilakukan oleh Pak Haji Tohari tadi, saya ikut dalam acara ini dan ini menjadi tertarik ya bagi saya sebagai Komisi 6 juga, yang kebetulan kami juga di Mitra BUMN, Perdagangan, Koperasi UKM dalam pengembangan kemandirian masyarakat ini. Konsep yang sudah dilakukan oleh Pak Haji Tohari terbukti dan luar biasa, dan saya sangat tertarik dan saya siap mensupport itu bersama. Bahwa kegiatan yang saat ini kita lakukan itu lebih kepada bagaimana pemberdayaan ekonomi, tapi ini khusus kepada pedagang kecil, mikro, ya pedagang mikro malah ya, mikro. Nah, kenapa ini kita lakukan? Bahwa kita tahu bersama bahwa toko-toko modern ini sudah sangat luar biasa, tawaran dagang online dan lain sebagainya. Tapi kenyataan di masyarakat bahwa toko kelontong, kalau istilah Bondowosonya ini perancangan, itu tidak boleh mati. Kenapa tidak boleh mati? Karena kita ingin perputaran uang itu ada di dusun, bahkan ini kan bukan desa lagi, apalagi kecamatan, tapi berputar di dusun, di pedukuhan. Jadi paling tidak ini pasti bisa dipastikan kalau di Bondowoso ini dan daerah-daerah lain, saya yakin bahwa setiap RT minimal ada 3 sampai 4 toko perancangan. Nah, bayangkan kalau masyarakat sekitar di RT itu kemudian belanja di toko tetangganya. Ternyata bukan mikro Pak Haji, ultra mikro. Ya, kalau mikro sudah 500 jutaan. Betul. Ini kan apa? Kilo sekali. Sangat kecil. Kecil ini sekali. tradisional sekali. Nah, ini kita mencoba. Alhamdulillah saya sejak COVID-19 tahun 2020, 2021, kemudian 2022 ini kita programkan bantuan non tunai kepada mereka berupa barang-barang yang bisa dijual atau terbiasa dijual setiap hari. Maksudnya apa? Agar mereka ini ada tambahan sedikit modal untuk terus mereka kembangkan. Nah, karena memang sekarang kebiasaan di masyarakat kita ini sudah belanjanya tidak lagi ke tetangga, tapi belanjanya sudah ke pasar-pasar tradisional, ke pasar-pasar modern maksudnya. Jadi mutan ya?
Nah, tapi kalau berutang itu mereka ke tetangga. Jadi kalau punya uang belinya ke pasar modern, tapi kalau berutang ya belinya ke tetangga. Nah, ini tempat ngutang tetangga ini tidak boleh itu mati, harus tetap ada tempat ngutang. Gitu Jadi kalau ada duit ke emak, Ya. kalau nggak ada duit ke emak. Kalau ada duit ke emak, kalau tidak ada duit ke emak ya. Nah, ini konsep yang sebenarnya pernah dicanangkan oleh Gus Muhaimin, belanja ke toko tetangga. Nah, kita ingin nanti mungkin Bang Nazim, andaikan ada bantuan kepada masyarakat miskin, itu tidak lagi mendidik dengan uang, tapi bagaimana mereka, contoh maunya begini, silakan bantu itu para perajangan, para toko tetangga itu, silakan secara gratis barangkali masyarakat miskin itu belanja di toko tetangga. Daripada umpamanya sekarang ada uang 300.000 kemudian dibelanjakan ke ke Indomaret, maka tetangga itu udah kebagian. Tapi begitu 300.000 kemudian dibelanjakan di toko tetangga, itu maka yang penerima manfaat tidak hanya masyarakat miskin, tapi pengusaha dan kemudian pedagang yang ultra mikro itu masih bisa mendapatkan manfaat dari itu. Nah, ini saya mohon barangkali Bang Nasim selaku DPR RI yang kebetulan Komisi 6 yang di bidang perdagangan, ini paling tidak tahun 2023 nanti ini bisa memprogramkan yang sama seperti ini. Kalau hari ini saya hanya mampu dengan 400 pedagang peracangan itu, kemudian kita target nanti di 2023 insya Allah sekitar 1.000 lebih. Nah, tapi kalau ditambah oleh program dari pemerintah Setiap pusat, tahun itu aja. itu setiap tahun kita pindah-pindah mana yang harus kita intervensi. Jadi maksudnya kita intervensi kepada para pemilik toko ini Memang butuh. ya karena mereka belanja karena saya juga pelaku di pasar tradisional, mereka itu belanja tiap hari itu tidak lebih dari 500.000, ada yang 300, ada yang hanya 200. Nah, kemudian yang kita kasihkan sekarang nilainya insya sekitar kurang lebih 500.000, maka mereka saya yakinlah paling tidak untuk hidup memutar itu 3-4 bulan mereka bisa lebih berkaya. Oh ya, satu lupa lagi. Dan ini mengatasi permasalahan penyakit di masyarakat adalah penyakit lintah darat yang mencari kesempatan kepada masyarakat kecil dengan ijon atau pinjaman. Ya, Besar, ya itulah. Nah, ini manfaatnya di sini, jadi masyarakat tidak terjerat ke dalam lingkaran-lingkaran itu. Itu yang kita harapkan. Saya kira itu Pak Haji. ya, Oke, terima kasih. PKB, oke. ya. Untuk masyarakat ekonomi mandiri. Gus Muhaimin menang.